Terima kasih masih tetap bersama saya Ahmad Taufik dalam Bincang Santai. Kita lanjutkan perbincangan ini. Pak, monggo dilanjutkan masalah RPTC, Pak. Baik, RPTC memang dalam pelaksanaannya kita butuh biaya operasional. Namun yang tidak kalah pentingnya RPTC, rancangan RPTC ini adalah rehabilitasi perlindungan trauma center. Iya, monggo. Nah, jadi dalam pelaksanaan RPTC ini ada dua hal. Pertama kaitannya dengan biaya operasional, ya kan? Operasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berkenaan dengan kesiapan sarana, khususnya gedung. Kita sampai sekarang belum memiliki gedung itu. Yang ada sekarang kan sewa. Sewa ini pun kan sudah ke depan akan menjadi beban. Kita sudah mengusulkan bagaimana di Sumeneb ini sudah bisa membangun satu tempat yang representatif menampung semua permasalahan PMKS ini. Terus masalah ini Pak, narkotika. Ini kan ada hubungannya dengan Badan Narkotika Nasional. Apa ada kesinambungan dalam kinerjanya antara Dinas Sosial dengan BNN, Pak? Baik. Jadi dalam tupoksi kami dan sesuai dengan amanat Permen SOS itu tadi, memang ada di satu poin PMKS itu kan ada korban nafsa, ya kan, korban narkotika dan zat adiktif. Tentunya sangat erat sekali hubungannya. Satu sisi memang menjadi porsi kami, sisi lain juga secara kelembagaan ada di Sumeneb sekarang masih ada BNK dan ke depan informasinya menjadi BNN kan begitu. Pada posisi BNK sekarang Dinas Sosial kedudukannya adalah sebagai sekretaris pada BNK. Tentunya ketika pada posisi sekretaris, peran kami juga sangat besar di situ dan sudah berkiprah sekian lama. Kalau toh pada akhirnya secara kelembagaan berubah menjadi BNN, kita di Dinas Sosial sebagaimana amanat itu tadi tetap penanganan terhadap masalah narkotika dan korban-korban zat adiktif ini menjadi tugas kami juga. Terus di Kabupaten Sumeneb mengenai korban-korban narkotika Pak ya, gimana Pak? Apa mengalami peningkatan atau justru ada di angka 0 Pak? Kita ketika pada porsi kami di Dinas Sosial kan mengarah pertama pada proses preventif ya, pencegahan. Kita proaktif melakukan sosialisasi ya kan. Kemudian terhadap penanganan kasusnya sudah bukan menjadi ranah kami, ada penegak hukum. Tapi setidaknya pihak Dinas Sosial mempunyai data yang akurat, artinya Dinas Sosial mendapatkan tembusan-tembusan mengenai angka-angka tersebut dari yang berwenang lainnya Pak ya. Memang pada perkembangan terakhir ini trennya kan cukup mengkhawatirkan ya kan, cukup mengkhawatirkan. Makanya kami pun terus berupaya bagaimana menjawab dan mengantisipasi tren-tren kekhawatiran ini melalui sosialisasi dan pada akhirnya melalui penanganan. Kami di RPTC sudah melakukan penanganan itu. Namun pada proses penegakan hukum itu ada pada lembaga lain di luar kami. Oke, Pak. Mengenai masalah yang satu ini, yakni penyakit masyarakat, artinya wanita tunasusila. Ada ini Pak di Kabupaten Sumeneb, penanganannya seperti apa Pak? Bukan tidak mungkin loh, di berbagai daerah sudah menjadi bukan rahasia umum Pak ya, entah itu di luar Jawa maupun di Jawa Timur sendiri, masalah yang satu ini menjadi masalah serius penanganannya oleh pemerintah. Di Kabupaten Sumeneb itu gimana Pak? Baik, tetap kita pada proses awal sering saya sampaikan berulang, kita melakukan sosialisasi, kemudian kita lakukan koordinasi pendekatan dengan pihak-pihak terkait, tidak kalah pentingnya dengan para tokoh agama khususnya. Secara formal kita lakukan sosialisasi, rakor,
Kemudian satu ketika kita juga turun operasi bersama pihak terkait, kita gandeng Pol PP, pihak kepolisian juga. Apabila nyata-nyata kita menemukan, ya kita lakukan pembinaan, kemudian hasil rahasia kita arahkan, kita koordinasikan dengan keluarga dan kepala desanya, ya kan? Bahkan kami siapkan juga, kami arahkan bagaimana ini bisa kita kirim kepada panti rehabilitasi. Tapi walaupun dilakukan berbagai cara untuk memberantas masalah itu, artinya mereka tetap aja menjamur Pak ya, tidak kapok. Artinya pemerintah mengalami sedikit kegagalan Pak ya, bukan tidak mungkin ada yang berhasil, tapi juga banyak yang mengalami kegagalan ketika melakukan tindakan seperti itu Pak ya. Baik. Terus Sumeneb sendiri gimana Pak? Makanya dalam berbagai upaya yang sudah kami lakukan ini, kita mengarah kepada adanya satu pemahaman dan satu komitmen bahwa penanganan PMKS khususnya masalah tuna susila ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak sia-sia melakukan operasi, kita tidak sia-sia melakukan rahasia dan semacamnya, namun yang paling efektif, harapan kami bagaimana masyarakat di lingkungan itu untuk tidak memberikan ruang gerak dan ruang tumbuh. Ketika masyarakat sudah memberikan dukungan macam ini, kehadirannya tidak didukung, tidak diterima, saya kira ini akan lebih efektif. Dan ini sudah hal-hal macam ini sudah menunjukkan hasil bagi kami, pola-pola pendekatan macam ini sudah kami lakukan, dan alhamdulillah Sumeneb khusus masalah WTS harus kita akui sudah ada penurunan. Kalau data yang kami dapat tahun 2009 itu ada beberapa tempat itu Pak ya, itu sedikitnya 5 titik Pak ya, 5 titik. Nah sekarang mengalami penurunan katanya Pak Kadis, Bapak Romli. Ya, kalau dulu kita semuanya tahu secara terbuka terang-terangan di tempat itu, titik-titik itu terbuka, membuka siang malam. Saya kira sekarang sudah ada keengganan, sudah ada rasa malu. Artinya tidak sevulgar dulu. Seperti di Ambunten misalnya, kalau mohon maaf harus saya menyebutkan wilayahnya. Tapi demi kebaikan bersama Pak ya. Kemudian di Bluto yang kita kenal, kemudian seputaran kota. Bahkan tren ini yang perlu juga diantisipasi dan perlu pemahaman dan kepedulian bersama. Ini sudah ada pergeseran tanda kutip seni dari para pelaku itu. Kalau sekarang kan kita kenal di kota sudah banyak tempat kos-kosan dan semacamnya. Ini yang menjadi salah satu ruang tempat bagi para pelaku ini, dan mendeteksinya memang agak sulit. Beda dengan yang katakanlah komplek yang nyata-nyata menyiapkan itu. Ketika tempat kos dan semacamnya, ini memang kami hasil koordinasi dan pendekatan kepada semua pihak, baik kepada pemilik kos maupun kepada masyarakat, hal-hal macam ini untuk juga sama-sama peduli dan antisipasi lah. Terus kalau dulu kan di Sumeneb tidak ada istilah tempat-tempat kos macam ini. Ini justru yang perlu diwaspadai, tempat-tempat kos ini yang ada peluang ruang masuk di sana. Nah ini yang menjadi sorotan masyarakat luas, baik itu dari pendatang Pak ya, mengenai fenomena gepeng, gelandangan dan pengemis Kabupaten Sumeneb. Tapi tahan dulu Pak, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.